Oke, kita masuk ke hakikat bahasa sebagai sebuah sistem. Kita lanjutkan lagi. Jadi, hakikat bahasa yang pertama adalah sebagai sebuah sistem. Sistem dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai cara atau aturan. Sistem dalam kaitan dengan keilmuan, susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau yang berfungsi. Nah, di sini adalah contoh sistem dari bahasa. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu satu kesatuan. Contohnya di sini ada sistem yang berurutan yaitu A, B, C, dan D. A-nya itu adalah PT Raihan Jewelry, kemudian yang B-nya menawarkan, C-nya investasi, D-nya emas. Jadi kalau disusun A, B, C, D-nya tadi adalah PT Raihan Jewelry menawarkan investasi emas. Nah, itu adalah sebuah sistem dari bahasa yang merupakan satu urutan atau biasa kita kenal sebagai subjek, objek, predikat, keterangan ya. Subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK biasanya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa bahasa itu adalah sebagai sebuah sistem. Pada konstruksi A, jika dibandingkan dengan konstruksi B, maka polanya menjadi yang contoh tadi A, B, C, D. PT Raihan Jewelry menawarkan investasi emas. Sistemnya adalah A, B, C, D. Nah, di konstruksi B, kita balik sistemnya yaitu C, A, D, B. Misalnya nih, harusnya DB ya, emasnya itu D, menawarkannya B. Jadi kalau kita urutkan, yaitu kalau kita acak sistem tadi, ABCD-nya tadi, menjadi CABD, investasi PT Raihan Jewelry emas menawarkan. Nah, artinya menjadi satu hal yang tidak teratur atau kacau, artinya tidak sesuai dengan sistem yang tadi. Sistemnya menjadi tidak berjalan semestinya, sehingga orang tidak bisa menangkap makna dari apa yang disampaikan tadi. Kalau yang konstruksi A sangat jelas bahwa PT Raihan Jewelry menawarkan investasi emas. Itu sudah jelas maksud yang dituju oleh kalimat tersebut. Tetapi di konstruksi B karena diacak menjadi CABD, menjadi investasi PT Raihan Jewelry emas menawarkan. Nah, orang tidak memahami konstruksi tersebut. Inilah yang disebut sebagai bahasa sebagai sebuah sistem. Kemudian, kita lihat lagi bahwa konstruksi A, B, C, D tadi, sebuah kalimat bahasa Indonesia karena tersusun dengan benar menurut pola aturan kaidah bahasa Indonesia. Sebaliknya, yang konstruksi B, bukan kalimat bahasa Indonesia karena tidak sesuai dengan benar menurut pola aturan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Apa maksudnya? Sistematis adalah bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak atau secara sembarangan. Sistemis, bahasa itu bukan merupakan suatu sistem tunggal, tetapi terdiri dari subsistem atau sistem bawahan, antara lain subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem semantik. Jadi kalau kita berbicara bahasa itu ternyata bukan sistem tunggal, ada lagi turunan-turunan. Kalau teman-teman nanti mau memperdalam bahasa Indonesia, itu ada ilmu namanya ilmu fonologi, ilmu morfologi, ilmu sintaksis, dan ilmu semantik. Itu akan dipelajari khususnya untuk teman-teman kita yang mengambil kuliah bahasa Indonesia. Jadi ada pendalaman terkait dengan sistem bahasa Indonesia. Nah, subsistem itu tersusun secara hierarkikal atau berurutan dari atas ke bawah. Artinya subsistem yang satu terletak di bawah subsistem yang lain. Lalu subsistem yang lain itu terletak pula di bawah subsistem lainnya lagi. Jadi berurutan mulai dari kayak puncak, seperti kita lihat piramida gitu. Ya paling puncak, kemudian ke bawah terus menjadi suatu sistem.
hierarki. Ketiga subsistem yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis terkait dengan subsistem semantik. Kemudian subsistem leksikon juga diliputi oleh subsistem semantik berada di luar ketiga subsistem struktural itu. Jenjang subsistem dalam linguistik dikenal dengan nama tataran linguistik atau tataran bahasa. Jika diurutkan dari tataran terendah sampai tertinggi, yang menyangkut ketiga subsistem struktural adalah yang pertama adalah tataran fonem, yang kedua morfem, yang ketiga frase, yang keempat klausa, yang kelima kalimat, dan yang terakhir adalah wacana. Jadi mulai terbentuk mulai dari huruf, kata, kalimat, paragraf, dan terakhir menjadi suatu cerita. Tataran fonem masuk ke dalam bidang kajian fonologi. Tataran morfem masuk dalam bidang kajian morfologi. Tataran frase, klausa, dan kalimat, serta wacana masuk dalam bidang kajian sintaksis. Kemudian kata selain dikaji dalam bidang morfologi, juga dikaji dalam bidang sintaksis. Dalam morfologi, kata menjadi suatu satuan terbesar karena dikaji struktur dan proses pembentukannya. Jadi kalau kita berbicara morfologi, kata adalah satuan yang terbesar. Tapi kalau kita bicara sintaksis, kata menjadi bagian terkecil karena dikaji sebagai unsur pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar. Jadi kalau kita berbicara kalimat atau paragraf, kata itu adalah bagian yang terkecil dari paragraf tersebut. Tapi kalau kita berbicara dari ilmu fonologi, maka kata adalah bagian terbesar dari sistem tersebut. Karena kalau kita berbicara fonologi itu mempelajari ilmu-ilmu ucapan, misalnya huruf A, nah itu keluarnya dari mana, huruf B, C, dan seterusnya, itu ada ilmunya, namanya ilmu fonologi. Kemudian kajian linguistik dibagi dalam tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Tataran morfologi sering digabung dengan tataran sintaksis, disebut dengan tataran gramatika atau tata bahasa. Di atas semua tataran atau tataran pragmatik, yaitu kajian yang mempelajari penggunaan bahasa dengan berbagai aspeknya, sebagai sarana komunikasi verbal bagi manusia. Jadi kesemuanya itu, ya mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon, itu ada di dalam naungan pragmatik yang mempelajari bahasa dengan berbagai aspek tadi mulai dari bunyi-bunyian, huruf, kata, kalimat, dan seterusnya. Kajian linguistik dibagi dalam tataran fonologi, morfologi tadi ya. Kemudian kita lihat hierarkinya. Ya. Kalau kita lihat hierarki dari bahasa, yang pertama adalah, kita lihat dari yang bawah ya, yang pertama adalah font. Yang kedua adalah fonem. Itu ilmunya fonologi atau berbicara mengenai kata. Kemudian yang kedua adalah kata dan morfem, itu masuk dalam ilmu morfologi. Kemudian naik ke tingkat berikutnya, yaitu frase, klausa, kalimat, dan menjadi suatu wacana, itu masuk dalam ilmu sintaksis. Ini adalah hierarki dari penggunaan bahasa. Kemudian saya akan penjelasan lebih detail mengenai tadi ilmu tadi ya. Perkembangan bahasa Indonesia terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Fonologi biasa diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh kata atau alat ucap manusia. Tadi misalnya huruf A itu keluarnya dari mana, huruf B, dan seterusnya. Di bidang fonologi sendiri, yaitu bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang bentuk suatu suku kata tersendiri. Jadi kalau kita di SD misalnya ingat ibu, I, B, U, bu, itu adalah penjelasan dari huruf I, B, U, dan dieja menjadi sebuah kata ibu. Kemudian fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik.
Kata yang menjadi pembeda adalah huruf vokal O dan huruf U. Itu adalah pembelajaran dari sisi fonologi. Tujuannya adalah untuk pengajaran bahasa yang dikaitkan dengan pembelajaran menulis. Kemudian itu adalah ilmu fonologi, yaitu bagaimana mempelajari bunyi-bunyian sebuah kata sehingga menjadi suatu kata yang sempurna. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu ilmu morfologi, yaitu biasa disebut ilmu bahasa yang mempelajari sebab akibat dari kata. Morfologi dalam bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian kata yang secara gramatikal menjadi bentuk susunan yang terlihat secara kasat mata. Misalnya kalau kita lihat manusia, itu ada kepala, tangan, kaki, tubuh yang bisa bergerak. Jadi morfologi ini penerjemah lebih jauh dari fonologi. Bagaimana kata itu menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Misalnya tadi ibu, atau misalnya mobil. Itu adalah sesuatu yang bisa terlihat dari kata tersebut diwujudkan dalam ilmu morfologi. Kemudian kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu sintaksis. Dalam bahasa Indonesia pengertiannya itu ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antara unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Sintaksis ini mempunyai peran dan fungsi, yaitu hubungan antara unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenis dari sintaksis tersendiri adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan yang terakhir adalah keterangan. Jadi unsur pembentuk dari sintaksis atau kalimat yaitu SPOK yang pernah kita pelajari waktu kita bersekolah ya. Semantik atau cabang linguistik yang pelajari makna dari arti terkandung dalam bahasa, kode maupun jenis lainnya dari representasi. Semantik tentang makna kata, penggunaan pemilihan kata dapat menunjukkan identitas kelompok penentunya. Misalnya di sini dicontohkan kata cewek itu adalah kelompok wanita. Kemudian cowok adalah kelompok pria. Ini adalah bahasa-bahasa yang bisa ditemui di bahasa slang gitu ya. Itu akan dipelajari di semantik yang akan membentuk sebuah kalimat. Dan semantik juga biasanya membahas tentang pembentukan simbol kompleks dan simbol yang sederhana dan pragmatis, serta penggunaan simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Jadi di semantik ini selain pembentukan kalimat dari unsur-unsur kata tadi, yang bisa diraba tadi seperti halnya manusia tadi, kepala, lengan, dan sebagainya, menjadi suatu terjemahan dari bentuk. Kemudian akan lebih detail lagi dalam ilmu pragmatis. Nah, unsur-unsur semantik dikembangkan menjadi teori yang dinamakan semiotik. Semiotik ini memiliki 3 aspek yang sangat berkaitan erat dalam ilmu bahasa, yaitu dari aspek sintaksis, semantik, dan aspek pragmatik. Pragmatik yaitu ilmu dari cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa yang dimaksud dengan penafsiran terhadap situasi penuturannya. Pragmatik ini mengkaji bidang-bidang diksis, praanggapan, percakapan, dan tindak tutur. Jadi pragmatik ini lebih luas lagi dibandingkan tadi semantik. Kalau semantik itu hanya sebatas kalimat, tapi kalau kita berbicara pragmatik itu sudah masuk ke hal yang lebih luas, yaitu frasa-frasa dari kalimat tersebut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman kuliah kita pada malam hari ini mengenai pembahasan Bahasa Indonesia, kuliah kita yang ketiga, di mana kita sudah membahas 3 poin tadi. Yang pertama adalah problematika bahasa Indonesia, yang kedua adalah penilaian terhadap bahasa Indonesia, kemudian yang ketiga adalah hakikat bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang terdiri dari ilmu-ilmu yang lebih detail mengenai ilmu fonologi, morfologi, sintaksis, dan yang terakhir akan membentuk suatu ilmu pragmatis. Masih ada waktu 5 menit kalau ada pertanyaan.